saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 1 ayat 2-10. Demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Paulus menuliskan suratnya karena dia mendengar tentang kehidupan jemaat Tesalonika yang telah menjadi teladan dan telah tersebar kabar tentang iman mereka di daerah Makedonia dan juga di Ahaya. Saudaraku, Paulus menyatakan bahwa firman Tuhan bergema, menunjukkan bahwa kabar yang dibawa oleh orang-orang Tesalonika bukan hanya cuma berita saja, tapi berita yang didasarkan pada pola hidup. Karena itu saudara, Paulus bersyukur dengan mengingat pekerjaan iman dan juga usaha kasih dan ketekunan pengharapan mereka yang telah bertumbuh dengan sangat besar, saudara, sehingga telah memberi dampak bagi orang-orang lain. Jadi ayat-ayat ini berisi ucapan syukur dari Rasul Paulus sebenarnya. Mengingat waktu jemaat ini berdiri, aniaya sangat berat. Mereka juga dalam keadaan yang tidak terlalu lama bersama dengan Paulus. Cuman 3 sahabat saja. Jadi waktu Paulus mendengar bahwa mereka memberi dampak karena kabar iman mereka tersebar kemana-mana, Paulus bersyukur karena hal tersebut. Dan dalam tulisan ini, dalam ayatnya kedua sampai ayatnya yang ke-10, Paulus mau beritahukan bahwa, hey, kamu memang sungguh-sungguh telah melihat kalau kita mengikuti program Allah, maka segala sesuatu akan berjalan dan Tuhan akan membawa kita kepada pertumbuhan yang Dia inginkan. Karena sekalipun mengalami tantangan, mereka tetap bertumbuh. Sekalipun mengalami rintangan, mereka tetap menerima firman Tuhan. Ada kekuatan dalam diri mereka yang luar biasa. Sampai Paulus berkata begini, sekalipun kamu menderita, kamu telah menerima firman Tuhan. Bukan cuma sebagai perkataan manusia, tapi sebagai perkataan Allah dalam kehidupan mereka. Ini telah membuat Paulus berbangga hati. Dia berkata gini, luar biasa jemaat ini. Kalau menoleh ke belakang, memang jemaat ini berdiri. Bukan karena mau Rasul Paulus, tapi karena Tuhan yang membawa dia ada di Eropa. Kalau tidak, saudara, kekristenan hanyalah menjadi sebuah sekte kecil saja di Yerusalem atau hanya di daerah Israel pada waktu itu. Saudaraku, Paulus juga menunjukkan bagaimana mereka menjadi teladan dalam beberapa hal ini, yaitu mereka mengikuti teladan Tuhan dan juga mengikuti teladan para pemimpin-pemimpin. Saudara, mereka menerima firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mereka rela menderita bagi nama Tuhan dan mengizinkan untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Itu merupakan tanda yang luar biasa. Kalau kita mau menjadi impact, supaya kabar tentang pekerjaan iman kita, dan usaha kasih kita, dan kemudian pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan, maka kita perlu sekali untuk pertama mengikuti teladan Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat para pemimpin. Yang kedua, kita perlu sekali untuk menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga adalah
Kita perlu sekali untuk rela menderita menghadapi apapun. Tapi yang paling luar biasa adalah mengizinkan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang akan membawa kekuatan bagi kehidupan kita. Makanya Paulus berkata ini, kamu ini berdiri karena Tuhan. Jemaat ini berdiri karena Tuhan. Dan Tuhan akan memelihara mereka. Saudaraku, sangat excited sekali dengan jemaat yang ada di Tesalonika ini. Saudara, kalau Tuhan bekerja, Tuhan gak pernah bekerja setengah-setengah. Rencana Tuhan jemaat ini didirikan. Saya yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Saudara, yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.